Shalom. Halo. Kita bersyukur buat hari ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Kita mau menyatukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami kagum akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Engkau selalu setia menemani kami Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau. Kuduskan akan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami berkenan di hadapan Yesus. Berkati kami, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yes, terima kasih Yesus. Kami sungguh sangat terpesona. Kami sungguh sangat terkagum buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Setiap musim hidup kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku kagumi Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Yesus, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Yesus, tak terduga
Terima kasih Yesus, buat kuasa-Mu, buat kasih setiamu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, benar Yesus. sumber pengharapan, Engkaulah sumber segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, saja semua bangsa ini. Tuhan banyak buku, Tuhan Pemuliku, satu-satunya yang ku andalkan. Ya Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. sumber Yes. kekuatan, Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. sumber kedamaian. Amen. Yes. Amen. Yes. Jesus. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan banyak buku, Tuhan pemuliku, satu-satunya yang ku andalkan, Inilah Tuhan pengakuan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus. Yesus. sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan banyak buku, Tuhan pemuliku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan banyak buku, Tuhan pemuliku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan banyak buku, Tuhan pemuliku. Kepada Allah kami yang memberkati kami, kepada Tuhan yang menyembuhkan kami, kepada Allah yang memberikan kami damai sejahtera, kepada Tuhan Yesus Allah kami yang agung, kepadamu Tuhan segala pujian, syukur dan hormat kami kepada Engkau. Kiranya Engkau menerima pujian penyembahan kami. Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati ibadah kami. Urapan Tuhan mengalir di antara kami. Urapan Tuhan turun dan bersama-sama dengan kami saat ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau menyembah Engkau.
Kami mau memuji Engkau ya Allah. Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, bagimu segala pujian dan hormat. Ya Tuhan, sekarang dalam ibadah yang kedua ini masih tetap sama Tuhan. Hati yang sama, hati yang rindu akan Engkau, hati yang haus akan Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Puaskanlah jiwa kami Allah, puaskanlah anak-anak-Mu saat ini Tuhan dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, dalam pimpinan Allah sendiri kami membuka ibadah kami yang kedua ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, memberkati yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ada pemulihan terjadi, ada kelepasan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Yang siap menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Yang siap memuji nama Tuhan, yang siap menari Tuhan katakan haleluya. 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 Kita mau menari buat Tuhan. Siapkan dua jempol kita mau goyang buat Tuhan Yesus. La
Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang bertahta, Tuhan mengasihi kami. Kalau tidak keberatan, saya mengundang jemaat semua berdiri. Kita arahkan tangan kita ke depan. Haleluya, Yesus Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Di depan anak-anak kecil yang masih usia sangat belia ini, ada jemaat Tuhan menopang dengan doa. Di belakang mereka ada pengerja-pengerja yang diurapi oleh Tuhan, mendukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang kudus, kami datang kepadamu menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan akan terus pegang genggam mereka dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka senantiasa mendapat perlindungan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas orang tua, guru-guru, dan juga anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kasih itu akan terus ada bagi mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka disayangi oleh Tuhan. Mereka dijaga oleh Tuhan. Mereka dinaungi oleh Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Sekarang mereka mau beribadah Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu di bawah. Guru-guru diberkati. Orang tua murid yang mendampingi diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Mujizat Tuhan nyata. Dari kecil Engkau sudah memperkenalkan diri-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang menyayangi dan melindungi mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan beribadah. Selamat beribadah.
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman itu boleh menjadi kekuatan kita, kami sangat bersyukur Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, itulah doa kami Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan senantiasa berdaulat atas hidup kami. Karena dengan diri kami sendiri kami tidak dapat melakukan apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Memberikan kesempatan buat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Untuk segala anugerah dan berkat kasih karuniamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian yang kami naikkan itu. Kiranya berkenan sebagai persembahan kami kepadamu Bapa. Sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Memberikan kehidupan
kepada kami supaya kami lebih mengenal akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan buat kita pada hari ini untuk datang kepada Tuhan beribadah. Menyatakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita buktikan dengan kehadiran kita di gereja. Itulah sebagai ucapan syukur kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya mengambil tema firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini. Sama dengan yang pagi. Tuhan di atas segala-galanya. Terambil dari Mazmur 63. Kita akan baca secara bergantian Mazmur 63 ini. Ayat 1 jangan sampai ayat yang ke-12. Nanti ayat 12 kita akan bersama-sama. Demikian, sudah dapat semua? Oke, di slide sudah dibuat. Mazmur 63. Ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. 4. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Sama-sama 12, 23. Tetapi raja akan bersuka cita dalam Allah, setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan kita pada saat ini, pasti semuanya kita percaya dan memahami tentang siapa ini Raja Daud. Raja Daud yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang besar. Nah, oleh karena itu Tuhan tidak sembarangan memilih seorang pemimpin, yaitu kepada bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Raja Daud salah seorang dari raja yang besar yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ya, menyatakan bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Raja Daud adalah raja yang besar, raja yang disegani di sekeliling kerajaan-kerajaan yang lain. Dia adalah raja yang ditakuti. Kenapa dia disegani dan ditakuti? Kenapa dia harus dihormati? Oleh karena Tuhan dia taruh di atas segala-galanya. Raja Daud tidak pernah mengandalkan apa yang dia miliki. Raja Daud tidak pernah mengandalkan apa yang dia punya. Tetapi Raja Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan senantiasa mencari Tuhan. Karena dia berpikir dan dia mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang Tuhan mau buat di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat dari Mazmur daripada 63 ini, yang pertama kita lihat ada satu pengakuan dari diri Raja Daud.
Ya, pengakuan akan keberadaan Allah sebagai penolong. Ya, dia mengakui bahwa Tuhan satu-satunya penolongnya. Bahwa Tuhan satu-satunya yang mampu. Bahwa Tuhan satu-satunya yang sanggup. Bahwa Tuhan satu-satunya yang kuat. Dari segala apapun yang pernah dia alami, dipandang atau dilihat oleh matanya sendiri. Walau raja-raja di sekelilingnya dengan tentara yang kuat, pasukan berkuda, pasukan yang berpanah, tetapi itu pun tidak ada artinya apabila Raja Daud ya senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak pengalaman itu yang membuat dia mengakui Tuhan. Ya, mengakui Tuhan di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimanakah dengan pengalaman Bapak Ibu saudara-saudara? Raja Daud bukan hanya ketika dia naik di atas yang paling lain daripada raja lain, atau dia raja yang tertinggi yang hebat dipakai Tuhan, tetapi di dalam keterpurukan pun, di dalam masalah pun, di dalam lembah kekelaman pun, ya, dia selalu mengingat Tuhan di dalam kehidupannya. Selalu dikatakan ada pengakuan dari dirinya bahwa Tuhan itu satu-satunya yang hebat. Dia menganggap bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah penolong saya yang mampu dan tidak tertandingi oleh siapapun di bumi ini. Itu pengakuan Bapak Ibu saudara-saudara. Bagaimanakah Bapak Ibu saudara-saudara mengaku kepada Tuhan? Apakah Tuhan yang paling tinggi? Ataukah pikiran kita yang paling tinggi? Apakah kepintaran kita yang paling tinggi? Atau harta kita yang paling tinggi? Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Ya, karena ini menyangkut iman kita kepada Tuhan yang tunjukkan kepada banyak orang. Bangsa-bangsa lain melihat Tuhan di dirinya Raja Daud. Orang lain takut kepada Raja Daud atau bangsa-bangsa raja-raja lain takut kepada Raja Daud karena mereka melihat ada Tuhan bersama dengan Raja Daud. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah orang lain melihat Tuhan dalam hidup kita? Atau pernahkah orang lain berkata, kamu hebat walaupun seterpuruk itu. Saya tidak menyangka kamu bisa berdiri teguh berkata Tuhan itu baik. Padahal kamu sudah level yang paling turun, bawah, titik terendah sekali. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mudah kalau tidak ada Tuhan dalam pengakuan kita. Kenapa Raja Daud berkata bahwa dia adalah penolongnya? Ada pengalaman. Adakah Bapak Ibu saudara-saudara punya pengalaman? Banyak ya. Masing-masing kita punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Termasuk saya. Di dalam titik yang terendah sekalipun, saya berkata Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Apapun kata orang, Tuhan itu tetap sama dulu sampai hari ini. Tetap baik. Bukan berarti ketika saya di titik yang tertinggi saya katakan, haleluya Tuhan baik, haleluya Tuhan hebat, haleluya Tuhan luar biasa. Tapi ketika di dalam kesulitan yang paling sulit pun, saya katakan Tuhan engkau tetap hebat. Engkau tetap luar biasa, engkau tetap baik, engkau tidak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Amin. Diaminkan gak kita yang berubah? Ya Bapak Ibu saudara-saudara, kita yang berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Sekarang kita bilang Tuhan yes, besok enggak tahu apa yang kita ungkapkan. Tapi Raja Daud dengan pengalaman itu, dia katakan atau mengakui Tuhan engkau penolongku satu-satunya, enggak ada yang lain. Kalau dalam Mazmur 121, dari manakah datangnya pertolonganku? Ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, itu pengalaman. Dia memandang ke sekelilingnya gunung-gunung, batu besar, pohon besar, sesembahan orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia berkata tetap, Tuhanlah penolongku. Dari dialah pertolonganku, bukan dari apa yang disembah
suku-suku atau bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dia tidak ikut-ikutan. Jangan katakan itu juga baik. Mereka enjoy-enjoy aja. Ada waktunya Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana kita akan mendapatkan hasil daripada yang kita tanam. Raja Daud berkata, jiwaku seperti tanah yang kering, haus atau rindu kepadamu, rindu. Kepada siapa kita yang paling rindu? Kepada pacar, kepada suami, kepada istri, kepada anak? Raja Daud katakan melebihi dari segalanya itu, rinduku kepada Tuhan. Seperti aku yang haus Tuhan, yang merindukan setitik air. Seperti itulah jiwaku rindu kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita bertanya, ada apa sih dengan Raja Daud sampai sebegitunya gitu. Itu saking cintanya Bapak Saudara-saudara. Itu cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, tapi ingat sekali lagi, bukan cintanya Raja Daud ketika dia di titik yang tertinggi Tuhan buat. Tapi dalam segala level hidupnya. Ya. Saya mau kita pun seperti itu. Dalam situasi kondisi kita pun kita mau supaya Tuhan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Tuhan segala-galanya. Kalau segala-galanya Tuhan, berarti kita harus bergegas. Dalam arti kita harus berbuat. Berarti kita harus bertindak. Tindakannya apa? Dia aku mencari Engkau ya Tuhan. Berarti ada tindakan dari kita untuk bergerak mencari Tuhan. Bukan karena Tuhan jauh. Tetapi Tuhan mau supaya kita punya inisiatif untuk bertindak menyapa Tuhan. Bapak saudara-saudara. Ya. Memanggil Tuhan menyapa. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Berarti harus memberikan apa ya Bapak saudara-saudara? Waktu. Ya, ini sudah berulang-ulang kita dengarkan dari hamba Tuhan. Memberikan waktu bersama-sama dengan Tuhan secara khusus. Secara khusus Bapak saudara-saudara ya. Bukan sambil lalu, biasanya kita kan seperti kilat. Bangun pagi, wah udah sibuk berdoa segenap, udah hanya seperti lewat saja begitu. Itu kebiasaan kita, itu kita harus akui. Tapi Tuhan mau berikan waktumu bersama-sama dengan Tuhan. Berbicara, ngobrol. Mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan berarti nggak tahu isi hati saya. Sama seperti anak saya, ya. Saya mau, dia butuh jajan, saya tahu dia butuh jajan, tapi dia mau ngomong, bicara. Ya, seperti itulah kita kepada Tuhan. Maka apa yang kita ungkapkan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti anak kita tadi, ketika dia, Pak, saya butuh jajan, wah betapa bangganya kita, wah, ini anakku. Ya. Demikianlah Tuhan juga di dalam kehidupan kita Bapak saudara-saudara. Jadi seperti jiwa yang haus. Kalau di gurun pasir itu kalau haus ya kan nggak tahu di mana ada air. Tapi berlari dan berlari dan berlari terus sampai menemukan setitik air. Seperti itu Bapak saudara-saudara. Ada kalanya kita berlari dan berlari terus dan berlari terus mencari Tuhan. Bukan karena Tuhan jauh, tetapi hati kita maksudnya Pak. Kenapa? Karena kebutuhan, aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan. Seperti itu ya. Bukan Tuhan yang butuh saya perlu, saya butuh Tuhan. Itu, seperti itu. Itulah yang dirasakan oleh Raja Daud. Sehingga dia dikatakan itu pengakuan dari dalam dirinya itu akan keberadaan Allah sebagai penolong yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan itu sebagai penolong yang utama di dalam kehidupan kita, otomatis kita, hati kita, pandangan kita, jiwa kita berpaut kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bilang Tuhan di atas segala-galanya tetapi kita tidak mencari Tuhan. Ya, sama saja kita seperti penjual obat di kaki lima. Dibuat mejanya, dioles nih, digosok, mukanya nanti akan menjadi kinclong. Digosok di tangannya, sebentar lagi nanti akan menjadi bagus, putih, bersih.
tapi setelah kita bawa ke rumah nggak terjadi apa-apa. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Tapi kita yang katakan bahwa Tuhan di atas segala-galanya, ya, memandang kepada Tuhan atas kerinduan kita tadi, supaya kenapa? Agar kita melihat kuasa Tuhan, ya. Kalau kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan melihat kekuatan kebesaran Tuhan. Wah, betapa hebat Tuhanku, betapa dahsyat Tuhanku. Itu timbul dari dalam. Itu secara otomatis Bapak Saudara-saudara, itu sebab akibat. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman sama Tuhan, kapan kita katakan Tuhan itu hebat? Iya kan? Kalau kita hanya mengeluh setiap waktu, ketemu orang mengeluh, ketemu orang mengeluh, kapan kita katakan Tuhan itu hebat? Kapan orang itu melihat Tuhan ada dengan kita? Kapan orang itu memandang kita adalah orang yang takut kepada Tuhan? Kapan orang itu melihat kita bahwa di atas segala-galanya hidup kita ini adalah Tuhan? Tidak akan mungkin. Ya, jadi Raja Daud merasakan itu sehingga dia kata Tuhan di atas segala-galanya dengan pengalaman yang luar biasa. Ya, bahkan sampai anaknya sendiri pun menjadi musuhnya, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kalau kita lihat, baca semuanya, tulis-tulisannya, ya. Tidak pernah, Tuhan kenapa seperti ini anakku sendiri, melawan dan lain sebagainya, masalah-masalah pergumulannya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi bagaimana dia merasakan bahwa Tuhan itu hebat. Makanya dia itu seperti jiwa yang haus dan rindu kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering. Kalau kita melihat musim kemarau biasanya mulai bulan berapa itu? Bulan Juni ya, Juni atau yang lain. Kalau kita melihat di TV, udah terjadi kekeringan di setiap daerah, tanah itu kita retak-retak. Jadi berbentuk dia berpetak-petak, berretak-retak ya. Seperti itu. Nah, coba kalau kita tiba-tiba turun hujan kita lihat tanah itu menyatu. Menyatu ya. Kita tidak melihat lagi retak-retaknya seperti itu. Seperti itulah kerinduan kita kepada Tuhan, kata Raja Daud. Ketika Tuhan menyiramkan ibaratnya air, maka hati kita menjadi damai, sukacita, ada ketenteraman di dalam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita membuat satu pengakuan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya, masih ingat Matius 6 ayat 33? Masih hafal kan? Kalau masih hafal tidak usah, Mike. Tidak usah ditayangkan dulu, kita akan bersama-sama mengucapkan itu. Amin. Mazmur 33, 6. 1, 2, 3. Matius 6, 33. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Carilah. Amin. Paling tidak itu ayat pegangan kita Bapak Saudara-saudara. Oh, saya harus mencari Tuhan. Kalau nggak mencari Tuhan nggak dapat apa-apa. Ya kan? Memotivasi diri kita sendiri. Bapak Saudara-saudara, saya udah pernah bilang, dorong dirimu, motivasi dirimu, berbicara kepada dirimu. Sama seperti Raja Daud. Hai jiwaku bangun. Waduh, luar biasa. Kalau dia malas, bangun Sarmen, bangun, puji Tuhan. Raja Daud kan begitu ya. Diperintahkan jiwanya, bangun hai jiwaku, pujilah Tuhan. Di Mazmur pasal yang kelima, salah satu ayatnya di sana dikatakan, pagi-pagi benar dia udah mempersiapkan dirinya untuk menyambut Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Itu Raja Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara, raja yang besar. Ya. Dia menanti-nantikan Tuhan di Mazmur pasal 5 itu. Aku menanti-nantikan Engkau ya Tuhan begitu.
Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimanakah dengan sikap kita kepada Tuhan sampai hari ini? Bapak Ibu Saudara-saudara jawab di dalam hati. Ya. Mari kita belajar dari Raja Daud ini. Supaya rindu senantiasa mencari Tuhan dalam hidupnya. Berarti mendahulukan Tuhan. Kalau yang lainnya itu urusannya Tuhan. Masalah berkat itu urusannya Tuhan. Cari Tuhan dulu. Ya. Cari Tuhan dulu. Yang lain itu urusannya Tuhan. Kalau kita udah mencari Tuhan, ya kerjakan pekerjaanmu. Masalah berkat, ini urusannya Tuhan. Tuhan itu bukan urusan saya. Yang penting saya udah cari Tuhan. Setelah saya cari Tuhan, habis itu saya kerjakan ini. Masalah berkatnya urusanmu Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Wah, saya lakukan ini akan dapat ini. Saya lakukan ini akan dapat ini. Saya lakukan banyak akan dapat banyak. Belum tentu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bisa saja kita dapat banyak tapi tidak menikmati. Kantong bolong. Masuk kantong habis. Masuk kantong nggak tahu kemana. Aduh, banyak uang tetapi banyak pengeluaran. Ya. Sebegitu banyak uang saya kok nggak kelihatan. Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Tapi orang itu gajinya cuma sedikit kok cukup aman-aman aja. Pencariannya nggak sebanyak yang saya punya. Tapi kok aman ya? Bagaimana caranya? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, maka Tuhan akan cukupkan. Ya. Seberapapun bisa Tuhan atur Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Bukan karena banyaknya. Ya, sebelah udah beli mobil. Ibaratnya, sebelah beli kulkas baru. Ya. Belum tentu bahagia Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi apa yang Bapak Ibu miliki, kalau itu dari Tuhan, maka itu akan bermanfaat dan penuh ucapan syukur. Oh Tuhanku Engkau hebat. Maka ada satu pengakuan, Tuhanku dahsyat. Ada pengakuan, Tuhanku luar biasa. Ada pengakuan seperti itu. Ada ucapan syukur, betapa Tuhanku baik. Ya, ada pengakuan, aduh Tuhanku, betapa Engkau luar biasa dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku. Ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari, berikan waktumu. Seperti saya katakan tadi, berbicara secara khusus kepada Tuhan. Duduklah sejenak. Ya. Mari kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Berikan waktu. Ini berulang-ulang nih. Kita berikan waktu kita. Ya. Seberapa lama pun berikanlah waktu khusus, ya. Waktu khusus. Kan berulang-ulang katakan kalau main HP kita bisa 2 jam, 3 jam Bapak Ibu Saudara-saudara. Bisa setengah hari. Ngerumpi bisa berjam-jam. Memberikan waktu kita kepada Tuhan. Coba itu berikan kepada Tuhan. Sebagai pengakuan kita kalau Tuhan itu memang hebat. Kalau Tuhan itu memang di atas segala-galanya. Raja Daud berani berkata seperti itu karena dia melakukannya. Nah bagaimana dengan kita? Beranikah kita mengatakan Tuhan di atas segala-galanya? Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengakuan yang berat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi bukan tidak bisa dilakukan. Tergantung minat kita untuk mencari Tuhan. Ya, tergantung keyakinan kemauan kita untuk mencari Tuhan. Ya. Sehingga kita dapat melihat kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan itu akan menimbulkan kekaguman. Kita akan kagum. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita akan kagum. Wah, luar biasa. Saya tidak menyangka. Saya tidak pernah berpikir mendapatkan ini. Saya tidak pernah pengalaman harus mengalami atau mendapatkan sesuatu yang sebesar ini. Jadi ada kekaguman dari diri kita kepada Tuhan dan pujian kepadanya oleh karena perbuatan Tuhan itulah yang dirasakan oleh Raja Daud. Nah, cerita yang ada di dalam diri kita ini akan bercerita kepada orang lain lewat sikap kehidupan kita. Ya. Sama firman Tuhan katakan itu, malam menceritakan malam, hari menceritakan hari.
Ya. Demikian juga diri kita ini akan bercerita kepada orang lain lewat sikap kita, lewat tindakan kita, lewat perkataan kita. Orang lain akan melihat di dalam hidup kita bahwa benar-benar di atas segala-galanya untuk hidup orang itu adalah Tuhan. Dia orang yang taat, dia orang yang beribadah. Ya, dia orang yang tidak neko-neko, dia orang yang lurus hatinya. Maka orang lain akan melihat, oh iya, dia beda dengan yang lain. Harus berbeda memang kita dari orang lain. Bagaimana? Harus berusaha dari diri kita. Jangan kita katakan nanti Tuhan yang mengubah. Ya, kalau saya Bapak Saudara berulang-ulang juga katakan kalau di sekolah, bukan secara khusus atau langsung hidup kamu di tangan Tuhan. Tapi di tangan kamu. Karena Tuhan tidak pernah menjatuhkan uang dari langit itu satu karung. Nah, kamu punya uang satu karung. Enggak. Kalau ada anak-anak yang nakal, susah untuk diatur, saya bilang tidak punya masa depan orang yang seperti itu. Masa depanmu ada di tanganmu, Tuhan taruh. Berusaha kamu dan meminta dan takut kepada Tuhan, maka punya masa depan. Tetapi kalau hidupmu tidak baik, ya, maka tidak punya masa depan. Carilah Tuhan, berlakulah baik. Gunakan waktumu dengan baik. Anak-anak sekarang kan beda Bapak Saudara-saudara dengan anak-anak zaman kita dulu. Kalau sekarang satu kita ngomong, anak udah 10 ngomongnya. Ada aja alasan. Bapak bisa aja. Nah, anak-anak bercanda begitu. Ya, anak-anak mana ada yang berani dulu nepuk pundok kita? Guru. Emang yang ada? Enggak ada. Kalau sekarang yang mau perempuan, yang mau laki-laki, bisa aja seperti itu menepuk punggung gurunya. Bapak. Saudara-saudara. Kalau dulu betapa kita hormatnya kepada guru, betapa sopan. Ya. Itu. Takut kita bertemu dengan guru. Kalau saya dulu takut bertemu dengan guru. Kalau guru saya di sana, saya di sini, kalau ada jalan lain, saya pura-pura aja entah kemana begitu. Lari, kabur. Kalau sekarang enggak, hey Pak Sarmen, halo. Tuh Bapak Saudara, itu bedanya. Ya. Perilaku, tindakan kita menunjukkan isi hati. Hati-hati Bapak Saudara-saudara, perilaku tindakan kita itu menunjukkan isi hati. Ya. Orang kan tahu isi hati kita bagaimana lewat kehidupan kita sehari-hari. Itu Bapak Saudara-saudara tidak bisa dipungkiri. Ya. Orang lain akan melihat, bisa menilai 7, 6, 8, 9 lewat tindakan kita. Oh, hatinya berarti 6, hatinya 8, hatinya 10. Seperti itu Bapak Saudara-saudara. Nah, pengalaman ini yang dituturkan Raja Daud kepada kita. Taruhlah Tuhan di atas segala-galanya, supaya kamu mempunyai atau melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di dalam dirimu ketika kamu mencari Tuhan. Ya. Kamu akan kagum, percayalah kata Raja Daud. Kamu akan melihat kebesaran Tuhan lewat tindakanmu yang mencari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Itu pengalamannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian setelah mencari tadi, merenungkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kan dibilang tadi, ketika aku di dalam pembaringan tidurku, aku merenungkan sepanjang hari bagaimana Tuhan menolongku. Bapak Saudara-saudara, pernahkah di tempat tidur kita berkata kepada Tuhan, Tuhanku, betapa aku bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Saya pikir Raja Daud menangis loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya pikir dia menuturkan itu kepada Tuhan, menangis di tempat tidur begitu. Ya, kalau kita lihat tadi di Mazmur 63 tadi, ayat 7 akan saya bacakan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, Mazmur 63 ayat yang ke-7 ini. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau telah menjadi pertolonganku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Saya ulang kembali dari ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku.
dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu saudara-saudara, saya pikir benar-benar menangis Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau ini direnungkan di tempat tidur, atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang hari itu, ya, bagaimana Tuhan menjaga, mengkawal kita, menjadi pertolongan kita. Di bawah dikatakan sayapmu, aku bersorak-sorai. Ada sukacita Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin dalam hati, Tuhanku luar biasa, Tuhanku ajaib, Engkau hebat. Itu keluar dari dalamnya Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Itulah Raja Daud merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara? Di dalam Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119:11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa sih kita harus menyimpan janji Tuhan? Supaya tidak berdosa. Inilah yang melingkupi kehidupan kita, firman Tuhan. Menjadi pagar di dalam kehidupan kita. Menjadi patokan di dalam pemikiran kita, tindak laku kita di setiap hari. Menjadi ukuran yang tertinggi ya dalam setiap perilaku kita setiap hari. Jadi firman Tuhan itu yang menjadi penopang, kekuatan, menjadi role model supaya kita tidak melenceng, supaya kita dikatakan tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka kita akan melenceng, maka kita akan lari, maka kita akan berjalan sesuai dengan pikiran kita sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian Mazmur 19 ayat 2 dan 3. 119 ayat 105 maksud saya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau berjalan di malam hari perlu pelita, perlu penerang. Kalau tidak ada penerang, maka kita bisa terjatuh, tergelincir, terantuk, ya, dan kita akan bisa menjadi terjatuh. Tetapi kalau ada penerang, maka kita bisa berjalan dengan baik. Demikianlah dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu menjadi penerang supaya kita dapat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dapat dilakukan, mana yang tidak dapat dilakukan, mana prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang terpenting, yang didahulukan. Kita mengerti dari firman Tuhan itu yang menjadi penerang di dalam pikiran kita. Kalau tidak Bapak Ibu saudara-saudara, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12. Kita akan baca ayat 10 dan 12. Mazmur 63. Kalau firman Tuhan tidak kita buat di dalam hati kita, kita simpan, kalau tidak Tuhan di atas segala-galanya, mari kita baca Mazmur 63 ayat 10 sampai 12. Ayat 10. Tetapi orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. 11. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. 12. Tetapi raja akan bersuka cita dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara, orang jahat atau orang yang tidak takut kepada Tuhan akan mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Tadi seperti saya katakan di pagi tadi atau tadi sudah saya singgung, kalau nanam padi, panen jagung, panen padi. Kalau nanam mangga, kita akan memetik mangga. Begitu Bapak saudara-saudara. Kalau melakukan yang jahat kepada orang lain akan menuai kejahatan Bapak saudara-saudara. Ya, melakukan yang buruk kepada orang akan menerima hal yang buruk. Itu kata firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya, tetapi Tuhan mengasihi orang yang mencarinya.
Ya, saya baca sekaligus dua-duanya. Orang yang jahat akan mendapatkan ganjaran sesuai yang diperbuatnya, tetapi Tuhan mengasihi orang yang mencarinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Dan biarlah kami menaruh Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami membuat satu pengakuan akan kerinduan kami kepada Tuhan sama seperti Raja Daud. Karena kami tahu tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Hidup kami tidak berguna Tuhan. Hidup kami tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu kami mau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah jiwa kami senantiasa rindu mencari Engkau seperti rusa yang rindu akan air Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Firman Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Engkau tetap berbicara kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Lewat Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman Tuhan ini tidak kami dengarkan saja, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sarmen yang sudah menjadi berkat buat kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Hosana bagi Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Hosana, Hosana pada Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku. Kami bangga memiliki Allah yang Maha Kudus, Maha Tinggi, ajaib dan benar adanya. Firman-firman Tuhan adalah kebenaran yang Engkau sampaikan bagi kami yang harus kami responi bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami terima lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sarmen, mendapat tempat di hati kami. Dan kami masing-masing boleh menjadikan firman itu sebagai pelita dalam kehidupan kami. Hingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya Allah Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang ajaib dan dahsyat, Allah kami yang kudus, yang berkenan dengan hal-hal yang kudus. Kuduskan terus kehidupan kami Bapa. Ajar kami melakukan hal-hal yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan Allah dan pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan baru Engkau berikan bagi kami ketika kami dekat dengan Engkau. Ketika kami mendengar firman Allah, ada semangat baru, ada kekuatan baru, ada kuasa yang mengalir yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau juga ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini tidak sendiri. Ada Yesus, ada kuasa Tuhan menyertai. Ya Allah ya Tuhan, di mana hari-hari ini
saudara sepupu kami sedang merayakan hari raya mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam situasi seperti ini berikan kepada kami masing-masing mengalami keamanan daripada Tuhan, kedamaian daripada Tuhan, sehingga kami boleh fokus juga berdoa di hadapan Allah, sehingga ada jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa yang haus dan rindu akan Allah. Mereka menemukan Engkau, mereka berjumpa dengan Engkau dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan izinkan kami menyia-nyiakan waktu yang ada. Setiap waktu itu berharga di mata Allah. Setiap waktu itu dengan hikmat daripada Tuhan kami memakai Allah, sehingga kami boleh berjalan dalam pimpinan kuasa Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini ada beberapa di antara jemaat Tuhan yang berlibur atau mereka pulang ke kampung halaman mereka. Apapun yang mereka lakukan, di manapun mereka berada, doa kami di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi mereka dan memberkati mereka dimanapun mereka beribadah. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, sehingga mereka tidak melewati hari tanpa beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami anak-anak Tuhan yang berseru kepada Engkau, yang mencari Engkau. Di dalam keadaan kami apapun yang kami rasakan, kami tetap mengatakan Tuhan, Yesus baik, Yesus ya baik, Yesus ajaib, Yesus mulia, Yesus agung. Kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Kaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Apabila di antara kami sebentar lagi Tuhan akan bepergian atau ke suatu tempat, lindungilah umat-Mu Allah, supaya roh damai sejahtera sukacita itu tetap menjadi bagian mereka. Mereka tidak merasa bahwa hidup ini Allah sia-sia, tetapi hidup ini sangat berarti, karena kemanapun mereka pergi di situ ada berkat Tuhan, berarti di mata Tuhan, berarti di hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami mensyukuri kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mendengar firman Allah, membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya ini disatukan oleh kekuatan kuasa ilahi, merupakan persembahan yang harum di mata Tuhan, dan Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, mari kita kembali menghadap kepada Allah yang kudus. Saudara dan saya pasti akan mengalami berkat yang daripada Allah. Haleluya, haleluya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinga Tuhan terbuka bagi seruan doa anak-anaknya. Dan hati Tuhan tergerak bagi orang yang berseru memanggil namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa kita di surga, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus melekat dalam hidupmu, dan Roh Kudus memampukan engkau menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga dimanapun engkau berada, engkau bersinar, menjadi cahaya, bercahaya bagi orang lain. Hidupmu berkenan di mata Allah, dan engkau diberkati oleh Tuhan mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa Allah menuntun dan memberkati hidupmu. Hosana, Hosana.